Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Rizky dengan NIM 52432400056 dan dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bagian 3 mengenai perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun kondisi geografisnya. Dalam keberagaman tersebut, integrasi nasional menjadi faktor penting yang menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pada presentasi ini kita akan membahas pengertian integrasi nasional, jenis-jenisnya, aspek-aspeknya, urgensinya, hingga strategi mewujudkannya. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa lain, integer, yang berarti utuh dan atau menyeluruh. Dengan demikian, integrasi dapat dipahami sebagai proses pembauran berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks bangsa Indonesia, integrasi nasional berarti proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda agar dapat hidup bersama sebagai satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Sebelum melanjutkan untuk slide berikutnya, mari kita renungkan bersama, mengapa integrasi nasional dianggap sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan negara Indonesia? Jika kita melihat sejarah bangsa ini, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga mempertahankan NKRI, persatuan selalu menjadi kekuatan yang memungkinkan Indonesia tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Bangsa atau nation merupakan persekutuan hidup dari sekelompok orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, namun hidup bersama dalam satu wilayah dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat. Artinya, keberadaan bangsa Indonesia sendiri merupakan bukti bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang untuk hidup bersama. Indonesia memiliki lebih dari ratusan suku dan budaya. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkaya identitas bangsa, tetapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan. Nah, dapat kita lihat dari sini, ada beberapa ahli yang menjelaskan integrasi nasional sebagai proses penyatuan berbagai unsur masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Meskipun definisinya beragam, seluruh pendapat tersebut memiliki inti yang sama, yaitu pentingnya menyatukan kelompok sosial, budaya, dan identitas yang berbeda ke dalam satu kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nasional bukan hanya menyangkut wilayah, tetapi juga menyangkut hubungan sosial dan rasa kebersamaan antar warga negara. Menurut Miron Weiner, integrasi mencakup 5 hal penting, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi antara pemerintah dan masyarakat, integrasi nilai, dan serta integrasi perilaku dalam mencapai tujuan bersama. Kelima aspek ini menunjukkan bahwa integrasi nasional merupakan proses yang luas dan mencakup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada slide ini terlihat 5 tipe integrasi menurut Miron Weiner, yaitu integrasi bangsa, wilayah, nilai elit massa, dan tingkah laku. Masing-masing tipe memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi dan menciptakan persatuan nasional. Tanpa adanya integrasi pada kelima aspek tersebut, akan sulit bagi suatu negara untuk mempertahankan stabilitas dan keharmonisannya. Integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aspek politik berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan kerjasama antar wilayah. Sedangkan aspek sosial budaya berkaitan dengan proses penyesuaian berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurut Degani dan Sembiring, integrasi nasional penting untuk menjaga keutuhan negara, membentuk jati diri bangsa, menjamin stabilitas politik, dan mendukung pemerintahan pembangunan ekonomi dan memperkuat pertahanan nasional. Tanpa integrasi yang kuat, berbagai konflik sosial maupun politik akan menjadi lebih mudah terjadi.
Namun saat ini, tantangan integrasi tidak hanya datang dari dalam negeri. Arus globalisasi membawa berbagai budaya asing yang masuk dengan sangat cepat melalui media sosial dan teknologi. Pertanyaannya, apakah pengaruh globalisasi ini memperkuat atau justru melemahkan integrasi nasional kita? Hal ini menjadi tantangan yang perlu kita sikapi secara bijak. Nah, menurut Hakim menjelaskan bahwa integrasi nasional dapat diperkuat melalui kemampuan bangsa dalam mengelola keberagaman sara dan kemampuan menghadapi berbagai pengaruh globalisasi serta ideologi asing. Artinya, keberhasilan integrasi nasional sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. Menurut Tani Reja, terdapat dua halangan utama integrasi nasional, yaitu pembelahan horizontal yang berasal dari perbedaan sosial budaya dan pembelahan vertikal yang muncul akibat kesenjangan antara elit dan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, kedua halangan ini dapat memicu konflik dan melemahkan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan berbagai strategi seperti asimilasi, pluralisme, dan akulturasi budaya. Selain itu, diperlukan penguatan ideologi Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, pemerataan pembangunan, supremasi hukum, serta peningkatan kerukunan sosial. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Kita sering melihat saat terjadi bencana alam, masyarakat dari berbagai daerah langsung bergerak membantu tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Solidaritas seperti ini menunjukkan bahwa rasa persatuan masih sangat kuat. Namun, pertanyaannya, apakah semangat persatuan tersebut hanya muncul saat terjadi musibah atau dapat dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai unsur masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan bangsa yang sangat utuh. Integrasi nasional mencakup berbagai dimensi, mulai dari bangsa, wilayah, nilai, elit massa, hingga perilaku sosial. Keberhasilan integrasi nasional menjadi kunci dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Melihat berbagai tantangan yang ada saat ini, mulai dari keberagaman yang semakin kompleks hingga pengaruh globalisasi yang semakin kuat, kita tentu membutuhkan strategi baru untuk menjaga integrasi nasional. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab, tetapi juga kita sebagai mahasiswa dan generasi muda. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang kita lakukan untuk menjaga persatuan bangsa di masa depan? Menurut saya, hal tersebut dapat dimulai dari sikap sederhana, yaitu menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.